Halo sahabat, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Honda adalah satu dari dua pabrikan Jepang yang kini sedang merana di MotoGP. Honda sedang dihadapkan dengan kondisi yang serba tak baik-baik saja, karena tak kunjung menemukan solusi dari masalahnya. Bahkan suatu kali, Puig hampir menyerah karena semua hal dicoba, namun tak juga ada perubahan. Namun, ada hal yang bikin harapannya bangkit lagi. Di balapan-balapan kemarin, nampaknya Honda sudah sedikit berubah, dengan berhasil mengalahkan rekan tim senegaranya yang juga sedang terpuruk. Namun, memang lebih terlihat progresnya dibandingkan dengan Honda, yakni Yamaha. Nah, minggu ini ada tes yang digelar di Misano, di mana pabrikan-pabrikan hadir untuk mencoba upgrade-nya untuk bisa lebih berkembang. Seperti janji Puig sebelumnya, bahwa Honda kini waktunya melakukan perombakan besar-besaran di tes Misano. Nah, seperti apa? Kita bahas. Di Misano kami akan mengalami perubahan terbesar tahun ini, yang tidak hanya berupa mesin atau aerodinamika, tetapi juga akan menjadi perbedaan yang menyeluruh, kata Alberto Puig. Setelah sedikit peningkatan pada mesin motor RC213V di Austria, manajer tim Repsol Honda Alberto Puig telah mengungkapkan langkah terbesar tahun ini. Pabrikan itu akan memulai debutnya di Misano. Langkah tersebut yang digambarkan Puig sebagai perbedaan paket lengkap. Memang benar, kami telah membuat beberapa kemajuan dengan penyambungan katup gas dengan konfigurasi mesin baru. Dan tampaknya arahnya sudah benar, kata Alberto Puig. Kami akan segera melakukan uji cobanya lagi untuk memastikannya. Lalu di Misano, kami akan melakukan perubahan terbesar tahun ini. Kami masih belum sampai pada titik setara dengan pabrikan Eropa. Tetapi kami mengetahui permasalahannya, dan kami berusaha untuk memperbaikinya. Mesin versi Austria adalah evolusi kedua dari spesifikasi baru yang diperkenalkan di Barcelona. Mesin versi Barcelona kurang memiliki performa di jalur lurus dibandingkan dengan versi standar, tetapi dilihat sebagai langkah pertama ke arah yang benar. Juan Mir menggambarkan salah satu langkah mundur untuk mengambil dua langkah maju di masa depan. Taka Nagami adalah orang pertama yang membalap dengan mesin revisi tersebut di Silverstone. Nakagami menerima dua mesin baru di Grand Prix Inggris dan tidak membuka lagi di Red Bull Ring. Tetapi dia mengatakan dia menggunakan spesifikasi yang sama dengan para pembalap Repsol. Meskipun Nakagami finish sebagai pembalap teratas di atas motor Jepangnya pada posisi ke-14, dia menganggap remeh efek perubahan mesin terbarunya itu. Ini bukanlah perubahan besar. Kami tidak dapat memutuskan apakah paket ini lebih baik atau tidak. Di beberapa area, spesifikasi baru sedikit lebih baik. Tetapi kami masih berjuang, katanya. Tetapi bagaimanapun juga, hal-hal kecil, sedikit demi sedikit, kita mencoba memecahkan masalah, dan juga langkah demi langkah. Nakagami mengonfirmasi bahwa dia merasakan perbedaan yang positif dari motornya. Sangat disayangkan, sesi kualifikasinya tidak begitu bagus. Tetapi saya tahu, untuk jarak jauh, jika saya tidak melakukan kesalahan, setidaknya targetnya adalah menjadi yang tercepat di Honda. Grand Prix Mir jauh lebih suram. Dia finish di tempat ke-17. Saya tidak bisa melihat area tertentu di mana saya bisa bersaing. Saat pengereman mendadak, saya mengunci bagian depan. Kemudian motor saya banyak berputar, dan saya merasakan sensasi yang melayang yang tidak dapat dikendalikan. Lalu kausan ban lebih besar dibandingkan yang lain, karena kami lebih banyak berputar dan ban lebih panas dibandingkan dengan yang lain. Dan juga di awal balapan di grup, saya harus melambat karena tekanan ban depan sangat tinggi. Saya tidak bisa benar-benar memacu. Pembalap Spanyol itu sekarang menaruh harapannya pada kemajuan selama rangkaian tes dan balapan akhir pekan mendatang. Kami memiliki jadwal yang cukup padat karena kami akan melakukan uji coba di Misano pada hari Rabu selama 1 hari. Kemudian di Aragon, kami akan mencoba lebih banyak hal. Dalam balapan Misano dan uji coba Misano lagi, kami akan mencoba lebih banyak hal konfigurasi mesin yang berbeda, kata Juan Mir. Juara dunia Suzuki 2020 mendukung komentar Puig dengan menyatakan item uji di Misano akan mencakup beberapa hal besar. Kami akan mencoba sesuatu yang membantu cengkeraman. Beberapa hal besar yang menurut saya dapat membantu kami memahami arah untuk tahun depan. Rekan setimnya Marini mungkin yang paling optimis di antara para pembalap Honda dalam beberapa ajang terakhir setelah naik dari dasar klasemen, namun gagal menyelesaikan Grand Prix di hari Minggu kemarin karena masalah teknis. Mesin baru adalah gambaran yang terlalu besar. Saya akan mengatakan itu sedikit peningkatan.
Begitulah cara pembalap Italia itu menggambarkan konfigurasi spek di Austria dibandingkan dengan Barcelona. Setelah balapan di Silverstone, kami melihat performa Taka terlihat sedikit lebih baik. Tetapi, masih belum cukup untuk menyamai mesin lain di lintasan lurus, yang lebih sulit dikendarai. Pada minggu malam, Marini juga menantikan tes mendatang di trek lokalnya. Saya rasa kami menjalani akhir pekan yang solid. Beberapa hal positif akan membantu kami mengembangkan motor. Sekarang kami akan menjalani uji coba yang penting di Misano. Semoga cuacanya bagus. Uji coba pribadi minggu ini akan memperlihatkan beberapa pembaruan aero yang menurut Marini akan ditunjukkan pada teknologi efek grounding yang telah lama dimanfaatkan oleh mesin-mesin Eropa. Hal itu untuk membuat sepeda motor berbelok dan berhenti dengan sangat baik. Komponen swing arm dan sasis plus pengerjaan elektronik juga termasuk dalam agenda. Tapi itu adalah detail kecil. Marini kemudian mengatakan bahwa sesuatu yang signifikan ada pada tes resmi di Misano. Ada sesuatu yang lebih besar. Kita lihat saja setelah saya mencobanya. Jadi, mari kita tunggu saat kita akan mencoba bagian itu. Honda juga akan membuat semuanya semakin mendekat dengan membangun home base baru di Italia. Setelah tahun-tahun suram di kejuaraan MotoGP, Honda tampaknya akhirnya menyadari tanda-tandanya. Personil baru akan datang dengan struktur organisasi untuk pengembangan teknis yang akan berubah. Sebelumnya, Honda memiliki basis di Barcelona untuk tim pabrikannya di kejuaraan dunia MotoGP dan juga Superbike, yang ditujukan untuk tujuan logistik. Semua suku cadang dan inovasi masih berasal dari Jepang. Sementara itu, pabrikan sepeda motor terbesar juga sedang memikirkan ulang. HRC sedang menyiapkan lokasi baru untuk tim balapnya di Milan di Italia Utara. Ada laporan yang konsisten bahwa HRC sedang mencoba merekrut teknisi Fabio Sterlacini. Pembalap Italia itu datang ke Departemen Balap KTM pada musim panas 2021 setelah 17 tahun di Ducati. Dan kini, setelah tidak adanya kesepakatan dan tak perpanjang kontraknya, Sterlacini ingin kembali ke tanah airnya. Kemajuan Honda dalam kasus Sterlacini merupakan hal yang penting secara strategis. Di satu sisi, hal ini akan menghalangi pembalap Italia itu untuk mentransfer pengetahuannya ke pabrikan lain. Sterlacini juga bisa membantu Jepang mengembangkan motor baru untuk era 850cc mulai tahun 2027. Honda telah melakukan peningkatan di bidang-bidang penting selama berbulan-bulan ini. Mulai tahun 2025, bersama Stefan Bradl dari Jerman, kuda perang Spanyol Alex Espargaro akan mengemudi untuk tim penguji. Membawa kepala kru Tony Jimenez dan mekanik lain dari Aprilia bersamanya ke Jepang. Honda sedang melakukan sesuatu. Bukan berarti tidak menjadi apa-apa, tegas Stefan Bradl dalam wawancara dengan Speedweek. Dari luar, hal ini memberikan kesan yang pahit dan sangat lemah. Tetapi Honda tetaplah Honda. Anda tidak boleh melupakannya. Lihatlah apa yang telah dilakukan Honda di masa lalu. Ducati juga membutuhkan waktu 12 tahun hingga mereka kembali menjadi juara dunia dan meraih gelar pembalap setelah Casey Stoner. Itu juga merupakan musim kemarau yang panjang. Jangan meremehkan perusahaan Honda. Itulah sebabnya tidak ada seorang atau satu tim pun yang mau berpuas diri dengan kondisi saat ini. Karena akan tiba saatnya, kegemilangan Honda akan terulang lagi. Nah, menurut teman-teman, bisakah Honda kembali ke top performance seperti dulu? Setidaknya untuk 2 tahun ini. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.